Tapi suka dukanya jadi notaris ini bagi saya pribadi banyak duka ya. Baiklah, ini udah mulai hangat ini obrolan kita. Nah, Om, kalau di Palembang sendiri, Om ya, dari Om sejak tahun berapa tadi Om aktif di 2002. 2002 ya? 2002 tuh saya sudah anggota MPD. Oke. Sudah masuk jadi pimpinan di Pemda. Iya. Sudah oleh notaris senior, kalau ada notaris dipanggil oleh penyidik saya mendampingi. Terus sampai ke pengadilan saya dampingi, kalaupun diminta sebagai orang yang berbicara ahli ya. Saya baru, tapi waktu itu ya saya percaya diri aja kan. Dan ternyata terbukti kan Om ya, mungkin itu tadi berkat pengalaman dan juga memang kesungguhan Om. Nah Om, kalau dari beberapa kasus yang Om sering temuin itu boleh dipersentase Om, artinya kemungkinan apa karena tidak tahu, apa karena memang ada unsur keuntungan dalam tanda petik, dalam artian wah lumayan besar ya udah lewat aja gitu, atau apa Om yang menjadi penyebab daripada kondisi-kondisi itu? Iya, di samping itu ini kan masalahnya itu kan yang mungkin tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Iya. Karena yang pertama kita lihat masyarakat awam, jadi dia tidak tahu. Iya. Kalau sudah dibuat akta pengoporan, mereka taunya akta jual beli, padahal bukan. Bukan, iya. Hukum di kita notaris itu untuk tanah yang belum bersertifikat tidak bisa dibuat jual beli. Karena apa? Di atas tanah itu tidak ada hak. Iya. Tidak ada publisitas. Betul. Masih disebut tanah negara. Iya. Tanah negara aja kalau kita tanya apa yang maksudnya, mereka nggak bisa jawab. Betul. Semestinya mereka sudah bisa jelaskan tanah negara atau apa. Iya. Jadi kasus-kasus ini ya karena ketidaktahuan dari sisi para penghadap, orang awam. Terus notaris sendiri kadang-kadang ya kan udah ada tuh yang buat akta pengoporan, ikuti aja. Oh, jadi mencontoh sesuatu ya yang belum tentu benar ya. Tapi sekarang ada perkembangan baru. Iya. Alumni MKN ini mereka mengadakan plotting. Oh gitu ya. Jadi mereka sudah mengadakan plotting, jadi mereka tidak serta-merta menerima aja. Iya. Apa kehendak para bagi kita notaris nggak ada resiko. Iya. Ya, saya jamin bila mana Anda SOP-nya sesuai dengan undang-undang jabatan, ada alas hak. Iya. Awas ya, GS itu bukan alas hak ya. Iya. Gambar situasi itu bukan alas hak. Iya. Alas hak itu salah satu dari 4 yang saya sebutkan tadi. Ya. Betul. Boleh dia dimasukkan, dibuat surat pengakuan hak. Boleh juga dalam surat lama berupa surat keterangan hak usaha. Ya. Nah itulah yang disebut dengan tanah erpah. Iya. Oke. Iya, ini semakin menarik ya perbincangan kita pada sore hari ini. Nah Om, berkaitan juga dengan tadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Pertanahan Nasional itu ada daluarsa atau refer working ya. Agak sedikit belepotan karena bahasa Belanda. Nah, ini seperti apa Om dari kacamata Om? Jadi ini kan ada lampaunya waktu ya. Yang disebut dengan refer working. Jadi refer working ini diilhami dari bahwa hukum tanah nasional dalam pemerintah, kantor BPN menerbitkan sertifikat, dia menganut sistem stelsel negatif positif. Oke. Jadi tidak menganut positif saja, tidak menganut negatif saja. Ya. Artinya kalau sudah diterbitkan sertifikat dalam bentuk positif, berarti sertifikat itu nggak bisa dibatalkan. Ya. Nah, sebaliknya kalau dia cuma menganut sistem negatif, berarti sertifikat itu gampang dibatalkan. Ya. Maka itu stelsel negatif timbullah hukum lampaunya waktu refer working yang mengatakan seseorang memiliki sertifikat
5 tahun baru terkuat dan terpenuhi Iya. setelah diterbitkan oleh PPN. Itu teorinya, Teori ya. teori retroworking. Tapi dalam kenyataan yang saya alami, yang saya memberikan keterangan ahli di pengadilan negeri, ya bukan begitu. Iya, ada yang lebih dari situ tapi masih tetap Digugat ya. Iya. Ya, itu gimana itu Om? Jadi kasusnya tuh begini ya, dia menggunakan definisi pancung alas. Oke. Jadi keterangan saya itu waktu itu ya saya terancam juga ya, karena keterangan saya itu membuktikan pernyataan saya itu dibenarkan oleh hakim. Iya, iya. Walaupun mereka sampai kasasi, mereka tetap kalah. Tapi saya terancam, sampai di mobil pun saya dikejar. Oh iya. Padahal saya sendiri aja waktu itu kan saya bilang, saya kalau saksi ahli itu kan dilindungi undang-undang, Iya, ternyata iya. enggak juga. Enggak juga. Jadi begini, jadi A ini memiliki tanah nih. Saya nggak bisa sebut daerahnya Oke, ya. oke. Dia seluas 5 hektar nih. Oke. A memiliki tanah. Ini hutan. Datang si B, B bilang pada A, boleh nggak saya numpang? Saya mau nanam karet. Iya. Boleh, kata si A. Nah si A minta, udah buat aja izin tumpang katanya. Oke. Tapi tanda tangan. Nah berjalan kan tanaman karet 5 tahun mulai Iya. ada ya, mulai nyadap 10 tahun. Nggak pernah datang nih ke kebun, ke lokasi. Iya. 15 tahun masih aman. 20 tahun aman. Nah sudah 20 tahun si B membuat surat pengakuan hak. Oke. Dia bilang bahwa saya mendapatkan tanah ini dari membuka hutan. Oke. Kan definisi pancung alas itu seseorang, sekelompok orang membuka hutan. Oke. Dia bersihkan, dia tanami, dia urus, dan dia tunggu. Iya. Selama 20 tahun berturut-turut, tidak ada gugatan dari manapun, maka orang atau sekelompok orang berhak atas tanah itu. Oke, jadi syaratnya udah masuk semua tuh Udah ya? masuk. Udah masuk ya. Jadi dan kepadanya untuk meminta mengambil hak itu pada pemerintah negara. Dalam hal ini BPN. DPN Iya. sertifikat. Dia dari pancung alasnya terpenuhi. Penuhi ya. Nah, keluar sertifikat oleh B dijual sama C. Miliaran nih. Iya. Miliaran. Ya, benar tuh. Keluar Keluar iya. C. Tahu-tahu datang A. Datang A mencari si B. Iya. Mana B? Keluar C. Di C, kenapa Pak? Saya ini punya kebun saya Pak, katanya. Karet. Sebelah ini rupanya si C punya jual kebun kan. Iya. Nah, terus A bilang, Pak ini tanah saya. Loh, saya pemegang sertifikat Pak. Iya. Saya sudah lewat 5 tahun Pak. Iya. Jadi kasus itu 30 tahun berarti ya. Jadi ditambah lagi masa dia beli ya. Iya, masa dia beli 20 tahun SPH sertifikat jual. Sudah itu masuk hampir 30 tahun baru datang A. Berarti rektor working kan lewat 5 Udah lewat tahun. ya. Iya. Nggak bisa katanya. Kata si A ini saya punya. Akhirnya si A mengadukan C. Iya. Dulu mengadukan C di Polda, ya di Polda lah, di penyidik ya. Itu kita gelar perkara. Oke. Nah pas gelar perkara ya dari definisi pancung alasnya clear. Tapi si A kan punya surat, Iya. dokumen, Sejarah punya alas ininya ya. ditunjukkan izin menumpang. Ya udah. Jadi di pengadilan negeri C kalah. Iya. Pengadilan tinggi ya pokoknya sampai kasasi dia kalah dah. Gitu ya. Sampai kasasi dia kalah. Nah si B-nya di mana? Iya. Si C harus menuntut pada si B. Iya. Jadi dalam suatu kasus retroworking itu ya Tidak serta merta. Iya. Itu salah satu kasus retroworking yang betul-betul kita lihat. Iya. Gitu. Iya. Nah masih banyak lagi sertifikat yang sudah 20 tahun, Iya, ditanya iya. api-api.
salah letak tanah, salah Gitu ya. ini. Jadi artinya tetap yang dilihat adalah sejarah atau urutan daripada surat itu ya. Iya. Jadi dilihat lagi. Iya. Betul-betul artinya buat kita teman-teman juga sebagai notaris pentingnya tadi ya plotting Iya. ya. Pentingnya kita untuk menilik atau memastikan sejarah daripada alas haknya itu tadi, Alas ya. haknya itu dari Iya. mana? Karena dia itu harus berurutan. Iya, iya, iya. Kita ini sering sekali SPH itu tidak dilampiri. Kalau mereka Iya, mendapatkan dari jual beli, mana surat jual belinya? Kalau mereka mendapat dari pewarisan, mana surat pewarisnya? Iya, iya. Kalau mereka dapat dari zaman Belanda dulu, ya mana surat zaman Belandanya? Iya, iya. Tahu-tahu ada SPH. Iya. Pernah itu kasus saya sendiri tuh. Surat Surat ukur sudah Gimana ada, tuh? BPN-nya ngeluarin surat ukur, saya buat pengoporan, saya digugat di PT UN. Saya akhirnya bukan jadi saksi biasa, hakimnya udah Pak, stop dulu lah berdebat dengan legalnya BPN, Bapak jadi saksi ahli. Iya, jadi teman-teman artinya begitu pentingnya ya. Artinya kita juga sebagai notaris tidak serta-merta begitu ada klien yang pengen nempah apa istilahnya atau minta apa langsung kita kabulkan ya. Jangan. Artinya betul-betul kita harus Berhati-hati. menelaah dulu ya, Iya. dengan berhati-hati. Oke. Nah Om, mungkin kita ke pertanyaannya yang agak santai lagi nih. Jadi selama Om menjadi saksi ahli, ini sekaligus aja saya rangkum juga dengan selama Om menjadi pengajar ya di Unsri, setahu saya seperti itu suka dukanya apa Om? Ya kalau mengajar itu kan ya amal-amal lah ya. Ya sekalian ngasah Amal jariah lah. ilmu juga Om ya. Tapi suka dukanya jadi notaris ini bagi saya pribadi banyak duka ya. Iya, iya, iya. Banyak duka tuh begini, saya tuh sedih. Iya, iya. Begitu sering notaris dipanggil, begitu sering notaris saya dampingin di penyidik, saya tuh sedih. Iya, iya. Ya. Memang kadang-kadang bukan notaris yang salah, tapi ada juga notaris yang salah. Iya, Saya iya, jelaskan kepada penyidiknya. Nah, kenapa notaris muda nggak mau bertanya kepada kami-kami yang sudah tua? Iya, iya, iya. Seharusnya bertanya dong, nggak usah malu. Ya, jangan asal buat ini. Oh dulu kan ada contoh aktanya, jangan. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya kan udah dekat pensiun nih. Kalau saya banyak dukanya, Iya, iya. banyak dukanya. Jadi melihat, apalagi seperti sekarang, ya seperti sekarang ini kan, wah udah kita ngurut dada aja dah, harga turun, Iya, iya. ya kan. Nah, cuma PIS saya dari dulu nggak mau PIS, juga notaris bank PIS. Oh iya, iya. Saya nggak mau. Kenapa tuh Om kira-kira? Ya karena dulu ajaran orang tua, Oh gitu ya. katanya hati-hati aja, jangan notaris bank katanya. Oke, oh, iya, iya. Jadi ini aja, jadi notaris profesional melayani rakyat biasa, Betul ya. gitu. Oke. Nah itu juga kemarin Om pada episode sebelumnya ya, waktu kita ke Tante Alia, sama loh keluhan yang disampaikan kaitan dengan notaris-notaris muda atau yang baru itu kurang bisa dibilang kurang menyambung lah, karena kan memang secara adat dan secara kebiasaan kita di timur harusnya yang muda yang sowan atau mungkin juga meminta pendapat gitu kan. Dan ternyata ini juga menjadi keluh kesahnya Om juga ya Om ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, kira-kira saran Om atau mungkin penyebabnya apa Om kalau menurut Om pribadi? Kok bisa terjadi seperti itu? Dia kurangnya komunikasi ya. Kurang komunikasi ya. Seharusnya kan pemuda itu setiap bulan kan adalah semacam pencerahan hukum. Iya, iya betul. Sambil kopi morning. Betul, betul. Saya PIS waktu saya ketua pemuda, itu setiap bulan kita ada permasalahan hukum yang kita bahas di Hotel Best Cape. Oh, Saya gitu ya. sebutkan moderatornya Yandes. Oh iya. Narasumbernya Abdullah, Iya, Ibu iya. Alia, Pak Herma Adriansa. Iya, iya, iya. Nah, notarisnya hadir 20-30 orang. Betul, betul. Dan itu kita ya yang punya Hotel Best Cape teman kita sendiri. Iya, Kita Pak kan Damrin ya. cincau-cincau aja Iya, masalah iya. biaya. Nah, Betul, ketua betul. pemuda ini selalu begitu karena pencerahannya nggak bisa, Pis. Iya, iya. Apalagi setiap hari, setiap detik peraturan berubah. Nggak Iya, bisa, iya. Pis. Harus, Betul, Pis. betul, Harus, betul. Pis.
Jadi ya itulah, mungkin barangkali ya teman-teman ada istilahnya tak kenal maka tak sayang kan. Ini jangan-jangan mungkin satu sama lain juga bahkan nggak kenal ya Om ya. Iya. Bisa jadi ya. Artinya begitu pentingnya, dan juga salah satu poin yang bisa kita dapat bahwa tadi Om Syarif menyampaikan pentingnya kita belajar Om ya. Jadi bukan hanya sewaktu kita duduk di bangku MKN gitu kan, tetapi ketika setelah menjadi praktisi justru harus lebih lagi ya Om ya, mengupdate ilmu kita, mengupdate pengetahuan kita. Nah kalau boleh tahu juga Om, ini kalau tadi kan yang Om ceritakan tuh kasus-kasus yang sifatnya konvensional atau bisa dibilang zamannya itu memang dari dulu sudah ada. Nah kalau yang berkaitan dengan hal-hal baru nih Om, atau era-era yang sekarang, barangkali apakah ada juga Om sudah sempat ketemu gitu, apa mungkin ada orang yang mungkin membuat penandatanganan minutanya barangkali dari jarak jauh atau seperti apa gitu, ada nggak tuh? Iya, kalau saya belum bisa ya. Tapi kan saya di prodi notaris kan mengajar hukum perusahaan ya. Iya iya. Jadi kita mengadakan RUPS itu sah kok, telekonferensi ya, sah, tidak harus bertemu fisik ya. Ya, jadi presiden komisari ada di Amerika. Ya. Ya, kita sah kok. Tanda tangan elektronik sah. Undang-undang IT mengatakan sah, undang-undang PT mengatakan sah. Maka itu bisa satu hal. Iya. Rumus kita jadi notaris itu, apa yang kita omongkan itu harus ada dasar hukumnya. Iya. Jadi kita baru bisa artinya mendebat orang. Iya, jadi nggak lari ya. Nggak lari. Iya. Kalau ngomong, oh nggak bisa Pak, RUPS itu harus tatap muka. Lah undang-undang IT ngomong boleh. Iya. Undang-undang PT boleh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, artinya kan akibat kita kurang ilmu, akhirnya kita ikut-ikutan. Iya. Nah, orang yang nggak ada ilmu itu pis ngotot masalahnya. Maka itu saya kalau berdebat, dia bilang, Pak, komentator Penuskap tuh badan usaha berbadan hukum. Saya bilang bukan. Ngotot. Saya bilang, apa dasar hukum Anda? Bilang CV itu badan usaha berbadan. Ya, sebutkan dong dasar hukum yang kasih tahu saya. Iya. Nggak bisa juga. Nggak bisa jawab. Susah kan? Betul. Itu kita sebagai notaris tuh yang pertama pada para ketua pengda ada kelak pendidikan, pelatihan setiap bulan secara informal. Betul. Nggak usah di hotel bintang 5. Iya. Ya. Nah sekarang ada kan virtual, webinar, ada kelah itu. Terus yang kedua harus baca peraturan. Iya. Peraturan tuh berubah-ubah. Ini ditanya undang-undang notaris saja nggak tahu. Nah itulah Om. Makanya jadi sekalian habis juga menjelaskan kan kegiatan atau acara yang kita lakukan ini sebetulnya salah satu menjawab hal-hal itu tadi Om. Iya. Jadi kegelisahan juga dari kami yang notaris yang baru seumur jagung ya, sangat merindukan gitu, sangat butuh dengan pencerahan. Tapi di sisi lain juga barangkali ya itu tadi, kita juga turut prihatin karena lagi kondisi pandemi ini kan. Tapi sebetulnya juga nggak menghalangi, ya itu tadi dengan kita mengadakan webinar atau pertemuan secara conference. Nah Om, barangkali yang terakhir yang pengen Hafiz tanyakan sama Om, harapan atau juga pesan-pesan Om nih buat baik notaris yang baru maupun juga yang senior dalam menghadapi kondisi pandemi maupun juga menghadapi hal-hal yang tadi kita sampaikan di obrolan kita. Silakan Om. Jadi kan kita jadi notaris ini kan ada perkumpulan, rumah besar kita perkumpulan. Iya. Tidak usahlah ada blok-blok itu. Saya paling tidak suka. Ya. Apa nggak ada gunanya kita sampai terpecah untuk memilih ketua umum, nggak ada gunanya. Mereka sendiri nggak tahu kok kita milih dia apa enggak. Ya, nggak usahlah Anda berblok-blok gitu. Anda ini kita rumah besar dan nggak usah ada semacam ada persaingan, ada geng-geng. Jangan ya. Kita ini satu-satu notaris, suatu profesi jabatan yang terhormat. Ya. Masalah rezeki itu kita usaha aja deh, kodarnya biar aja mereka yang ngaminkan. Ya, jangan ribut-ribut lah soal akta, nggak ada akta, ya nggak ada rezeki, nggak usah ribut-ribut lah. Pokoknya saya nggak suka deh. Kita ini berjuang sendiri untuk hidup sendiri, cari makan sendiri. Maka itu Anda harus profesional. Anda harus di sini satu keluarga bersahabat gitu.
ya. Jadi yang kedua ya harus baca. Iya, iya. Anda harus baca, mendengar dan melihat. Yang ketiga harus menguasai IT. Iya, iya. Nah, saya yang sudah tua ini nggak mau lagi ngikuti HT elektronik itu, ngapain? Iya. Ya, adapun akta HT saya tolak aja. Iya. Ya, karena mungkin bukan zaman saya lah, zaman Iya, anak iya. saya ya mereka ngikuti. Iya, Ya, iya. itu biasanya Iya, bukan iya. marah ya. Oh iya Om. Ini sifat saya Betul, dalam betul. saya memberikan kuliah di S1, S2 pengetahuan unsur begini. Iya, iya. Saya orangnya tegas ya. Iya. Saya nggak mau tendeng aling-aling. Iya, itu tadi teman-teman ya, para penontonnya Ngopi Bareng MKN. Pesan-pesan yang luar biasa. Kalau saya nih berada di sini langsung berhadapan dengan beliau, bisa ngerasakan emosi kasih sayang. Jadi kegelisahan beliau tuh benar-benar berasa lah di saya gitu. Dan memang saya sependapat sama Om tadi Om. Artinya ketika kita sudah menjadi seorang profesional notaris, itu rugi ya Om ya kalau kita mau ikut-ikutan. Artinya wah saya bloknya si A, saya bloknya si B. Iya. Yang ada harus kita saling bahu membahu Om ya, berbagi informasi. Karena pada hakikatnya kita sesama notaris itu rekan sejawat Om ya. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini Om, barangkali Hafiz sedikit pengen minta juga nih closing statement dan harapan Om tentang acara Ngopi Bareng MKN ini Om. Yang tadi sudah mungkin Hafiz ulangi sedikit bahwa ini langkah kecil Om dari kami beberapa notaris yang muda maupun juga yang ada yang separuh muda ya, kayak Kak Samudi tuh bingung saya di kategori muda atau separuh muda. Nah, yang punya keinginan untuk memberikan satu kegiatan yang punya manfaat gitu. Jadi mudah-mudahan nanti video ini kan karena di YouTube nih Om sifatnya longless Om. Jadi kapanpun dimanapun ketika orang saya pengen ini deh dengar tentang daluarsa tadi yang kita bahas, dia tinggal buka tuh nanti videonya yang ada Om Syarif. Nah, harapan dan juga pesan Om nih untuk acara kita seperti apa Om? Silakan. Saya sangat setuju ya dengan dibentuknya media ini. Karena kalau tidak ada anak muda yang kreatif berkarya, ya siapa lagi? Iya, iya. Dan saya sangat salut ya dengan Anda menguasai IT. Beda dengan Iya, iya. saya ya yang tidak mengerti. Acara begini, media begini, ya kalau ada orang yang tidak suka, ya patutlah kita curigain dah. Mereka harus mendukung 1000% Iya, ya. betul. Jangankan nggak usah mendukung materi, moral aja. Iya, iya. Itu dibantu narasumber, dibantu bagaimana cara tempatnya ya. Jadi acara seperti ini kalau saya sangat mendukung dan salut begitu. Iya. Bisa mengadakan acara seperti ini di era pandemi, anak muda berkarya dan kreatif. Amin, amin. Ya. Iya. Siapa lagi ya akan meneruskan generasi ini kalau tidak Anda semua? Oke, terima kasih Om. Kami juga dari tim Ngopi Bareng MKN mengucapkan terima kasih banyak. Ini untuk teman-teman tahu Om Ahmad Syarifuddin ini, beliau ini hadir ke sini tuh udah luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau. Kami tahu Om, kami sangat berterima kasih dan sekali lagi mohon dukungan dan doa Om. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan tanpa ada kita nggak ada maksud apa-apa Om. Jadi acara ini dari kita untuk kita dan juga mudah-mudahan bisa jadi amal jariah termasuk Yeah. untuk Om juga karena videonya nanti bakal ditonton, orang dapat ilmu gitu kan. Ya, maka itu Pis saya juga hadir di sini tidak menggunakan jabatan Pis ya, sebagai Iya. notaris biasa dah. Iya, iya. Jadi saya berbicaranya bebas saja ya, nggak dibatasi dengan Iya, waktu dan gerak ya. benar. Ya kalau mudah-mudahan nih Om ya, harapan Hafiz juga ke depan kan seiring berjalan waktu kita terus aja adain kegiatan positif. Hal-hal yang tadi Om sampaikan berangsur-angsur akan hilang, jadi akan membaik gitu ya. Iya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Om. Dan buat teman-teman, dukungan dan supportnya kami butuh. Untuk itu tolong di like dan di subscribe channel kita. Dan kalau ada saran, kritik, masukan, kami sangat menunggu ya. Karena sekali lagi acara ini dari kita dan untuk kita. Terima kasih, saya selaku host mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Pak Ahmad Syarifuddin. Semoga Bapak nanti sampai dengan pensiun dan seterusnya selalu seperti ini. Jadi teman-teman, beliau nih salah satu senior yang saya salut, nggak
segan untuk menyapa junior. Sangat ramah beliau. Ya, jadi kalau saya pensiun nanti PC di Iya. Februari 22. Katanya kalau sudah pensiun nggak bergerak itu kan pikun. Betul. Kecuali dengan membaca Al-Quran kan. Iya. Nah saya tuh pengen ada beberapa teman ya kita nanti bantu-bantu notaris dalam bentuk kita konsultan hukum, bantuan Wah, hukum, Masya Allah. dan itu Iya, pun iya, secara cuma-cuma. Notaris sendiri nggak pernah tanya saya, waduh saya bilang sedih saya. Nah itu Karena sakit. spesifik Om ya. Pengacara tanya saya, dia pembela notaris. Teman kita, notaris yang bersangkutan nggak ke saya, Nggak ke Om. dia nggak tahu bahwa itu ilmu saya. Iya. Nah jadi Oke. kita selesaikan aja, kita Iya. nggak ada kok. Sampai sekarang dari 2002 saya mendampingi sebagai memberikan saksi ahli, keterangan ahli di penyidik, nggak ada masalah, nggak ada yang jadi tersangka. Oke, ya betul. Ya. Iya, dan mudah-mudahan ya setelah menyaksikan video ini teman-teman jadi nggak lagi segan, sungkan dan seterusnya ya. Jangan ini karena luar biasa beliau sudah mendedikasikan, bahkan after pensiun pun Om Syarif sudah punya tekad ya pengen membantu tetap berkreasi dan berdaya di notaris. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Akta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.